Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hussein Ghaza, ini orang sedang viral kaum muslimin, menjadi pembahasan karena fitnahnya yang luar biasa terhadap Arab Saudi kaum muslimin. Dan mirisnya kaum muslimin, fitnah-fitnah yang dilontarkan terhadap Arab Saudi ini bukan dilakukan oleh Hussein Ghaza sendiri kaum muslimin ya, tapi ada Felix Xiao, kemudian ada Arie Untung, dan kemudian nggak tahulah siapa orang-orang yang ada di video tersebut kaum muslimin ya. Yang jelas yang kami tahu namanya ya 3 orang itu kaum muslimin ya, Hussein Ghaza, Felix Xiao, kemudian Arie Untung ya. Mereka memfitnah bahwa Arab Saudi itu mendanai orang-orang Yahudi Israel untuk menggenosida saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian mereka berikanlah narasi-narasi, mereka berikan cuplikan-cuplikan video yang isinya adalah fitnah untuk negara Arab Saudi. Ya kami bukan membela Arab Saudi secara membabi buta kaum muslimin. Ya. Akan tetapi ya karena berdasarkan fakta apa yang mereka tuduhkan terhadap Arab Saudi itu tidak sesuai, ya maka kami selaku saudara sesama muslim ya kami membela ya. Dan yang mengherankan kaum muslimin, mereka ini Hussein Ghaza, Felix Xiao, kemudian Arie Untung ya, melihat realita-realita yang ada di negeri kita ini, ada orang-orang yang pro terhadap Yahudi Israel, itu malah mereka bungkam, nggak pernah mereka bahas ya. Seperti kemarin ya, belum lama ini kan terbongkar ada 5 tokoh NU yang mendatangi Presiden Israel, ya, pergi ke negeri Israel, bertemu Presiden Israel. Kemudian dari permasalahan tersebut kemudian terbongkar lagi bahwasanya Masjid Istiqlal itu sudah dijadikan tempat untuk seminar yang nama seminarnya PKUMI, Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, ya. Di mana seminar PKUMI tersebut ternyata diisi oleh narasumber orang dari AJC, American Jewish Committee. Di mana AJC itu adalah sebuah lembaga yang pro dengan Yahudi Israel. Dari kejadian ini saja seharusnya mereka ini kalau memang kritis, ya, mereka sudah memprotes habis-habisan kaum muslimin. Ya, bagaimana bisa pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal, namanya pendidikan kader ulama, tapi narasumbernya yang mengisi seminar adalah orang dari AJC, orang-orang yang pro terhadap Israel. Mau ngajarkan apa mereka? Hah? Mau ngajarkan apa? Ya, kalau kita melihat situsnya AJC, ya, di sana jelas tertulis I stand with Israel. Jelas mereka berdiri bersama orang Israel. Kemudian ada lagi ya, sebuah lembaga pendidikan ya, di mana lembaga pendidikan tersebut memiliki lebih dari 1.550 madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit ya, dan lembaga pendidikan tersebut tersebar di 12 provinsi dan 84 kabupaten kota yang ada di Indonesia ya. Ternyata lembaga pendidikan tersebut di pusatnya itu juga sudah diadakan seminar pengenalan Judaism yang dilakukan oleh manajer AJC namanya Arie Gordon ya. Dan itu fakta-fakta sudah dibongkar semuanya oleh 2 wartawan senior ya. Tapi apakah ada komentar dari Hussein Ghaza? Ya, oke lah kalau Hussein Ghaza mungkin selama ini berada di Palestina ya. Ya seperti Felix Xiao, Arie Untung, dan ya yang sekelompok dengan mereka, yang sepemahaman dengan mereka, ya apakah ada komentar atas kejadian-kejadian yang seperti ini? Apakah ada action dari mereka? Ya, padahal ini real terjadi di negeri kita, ya. Tapi nggak ada action mereka, ya. Nggak ada mereka berbicara secara masif membahas permasalahan yang seperti ini. Kalau memang mereka ini adalah orang-orang yang pro betul terhadap Palestina, seharusnya mereka membahas yang seperti ini. Ya, harusnya mereka memboikot orang-orang yang seperti ini.
Ya, tapi ternyata nggak ada kaum muslimin. Ya, nggak ada. Di podcast-podcast mereka pun nggak dibahas. Ya, justru malah memfitnah Arab Saudi, di mana Arab Saudi ini sudah memberikan banyak bantuan terhadap saudara kita di Palestina. Bahkan bukan hanya Palestina, Indonesia sendiri pun dibantu oleh Arab Saudi. Ya, dibantu. Ramadan kemarin, ya, 100 ton kurma diberikan untuk Indonesia. Bayangkan kaum muslimin, itu terjadi setiap tahun bahkan. Ya. Setiap tahun, setiap Ramadan, Arab Saudi memberikan 100 ton kurma untuk Indonesia. Itu untuk Indonesia saja, belum lagi negara-negara muslim yang lain. Ya, termasuk Palestina kaum muslimin. Ya. Bantuan Arab Saudi yang sedemikian banyak, ya, bukan mereka apresiasi, tapi justru malah mereka memberikan fitnah-fitnah yang kejam terhadap Arab Saudi. Ya. Maka dari hal-hal yang seperti itulah kaum muslimin, ya, kami tertarik untuk membahas masalah ini. Ya, ya meskipun ini masalah positif menjadi pro dan kontra, ya, karena ya memang banyak sekali ya muhibbin dari Hussein Gaza, Felix Xiao, Ari Untung dan sebagainya, dan orang-orang yang pro dengan mereka itu cukup banyak kaum muslimin. Ya. Kita tahu banyak orang-orang yang sekolah dengan Felix Xiao, dengan Hussein Gaza dan sebagainya kaum muslimin. Ya. Dan coba kaum muslimin, ya, kita langsung saja simak ya bagaimana contoh fitnah-fitnah mereka yang mereka lontarkan terhadap Arab Saudi. Kita simak videonya kaum muslimin. Tapi ini bukan lagi rahasia sebetulnya. Ya memang selama ini mereka bisa bertahan dari dana Indonesia, dana negara-negara Arab sendiri. Donald Trump lihat lah, Donald Trump waktu baru dilantik apa dia bilang? Waktu hari pertama waktu dia dilantik kan, Ben Salman sudah menjanjikan akan memberikan kami 600 miliar USD untuk Amerika, dan itu ada statementnya di ada media. video dia bilang di video, dan saya akan memaksanya agar membulatkannya dari 1 triliun, dia bilang gitu, 1 triliun USD. Saudi Arabia will be investing at least $600 billion in America, but I'll be asking the Crown Prince, who's a fantastic guy, to round it out to around 1 trillion. I think they'll do that because we've been very good to them. And I'm also going to ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. You got to bring it down. Oh gitu? Iya. Bayangkan coba, 600 miliar senteng itu yang ingin dikasihkan. 600 miliar US dollar? Iya, padahal Gaza itu kalau menurut Lajnah Ya'mar atau panitia rekonstruksi Gaza di Mesir, Gaza yang amburadul itu hanya perlu sekitar 53 miliar USD untuk kembali normal gitu loh. Untuk ngancurinnya 600 miliar? Iya, enggak, untuk membangun kembali Gaza itu perlu 53 miliar. Berapa yang diberikan bin Salman ke Amerika? 600 miliar. Kenapa enggak ke Gaza itu untuk membangun kembali Gaza? Harusnya selesai itu. Iya, selesai aja. Ya, artinya dukungan negara Arab kepada penjajah itu enggak berarti harus dukungan langsung, ya. Ya, melalui jalur-jalur luar itu kan juga kantongnya kan ujung-ujungnya situ juga. Kadang kita semua sepakat teman-teman. Kita sudah sering bilang bahwa Israel ini bukan sebuah negara yang hidup tumbuh secara nature, ya. Indonesia itu natural. Sudah ada marganya, sudah ada masyarakat, sudah ada komposisi negaranya, tinggal mereka merdeka. Kalau Israel kan enggak. Israel ini kalau menurut Profesor Dr. Abdul Fattah Waisi, masyru' istimari gharbi. Israel ini adalah proyek kolonial barat. Jadi negara barat mereka patungan, ayo kita bergabung, taruh satu benda asing di situ, dan kita backup habis-habisan. Bener ya, katanya yang dikirim dari negara tetangga malah kain kafan. Ya, 2 kontainer tuh. Jadi sangat perih sekali hati saya tuh. Inggris, Amerika mengirim senjata, nggak Arab ngirim kain kafan. Itu orang belum mati. Pengajar sih. Itu kalau aku ya, misal punya anak, nanti anaknya bilang, "Pak, kapan mati, Pak?" Itu sama tuh. Nah, seperti itulah contoh-contoh fitnah-fitnah yang dilemparkan oleh Hussein Gaza dan para pendukungnya kaum muslimin. Mereka memframing seolah-olah Arab Saudi itu tidak peduli dengan rakyat Palestina. Ya, jangankan peduli kaum muslimin, ya. Yang ada malah membantu mendanai Amerika, mendanai Israel untuk menjajah Palestina. Ya. Padahal berdasarkan data, ya, bantuan-bantuan dari Arab Saudi yang diberikan untuk rakyat Palestina itu sangat luar biasa. Ya. Kalau dibandingkan dengan bantuan-bantuan dari negara lain, ya, apalagi dibandingkan dengan
donasinya dari Hussein Gaza ini, ya itu bantuan-bantuan dari negara lain, dari Hussein Gaza itu nggak ada apa-apanya dibandingkan bantuan dari Arab Saudi ya, untuk rakyat Palestina. وحرصت على بلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استضافت مملكة القمة العربية والإسلامية المشتركة الغير عادية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصدر عنها قرار جماعي تضمن إدانة هذا العدوان ورفض تبريره تحت أي ذريعة. تشكلت إثر ذلك القمة لجنة عربية إسلامية مشتركة من وزراء الخارجية لبدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لوقف الحرب على غزة. وقد أطلقت المملكة حملة شعبية لمساعدة الأشقاء في فلسطين تجاوز 700 مليون ريال سعودي، وسيرت جسور جوية وبحرية لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، وواصل الدعم إلى جهود المنظمات الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع. تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها شديد جرائم السلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهل القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة. ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. Nah, kaum muslimin ya, dalam satu waktu saja bantuan dari Arab Saudi untuk saudara-saudara di Palestina itu jumlahnya 700 juta rial kaum muslimin ya. Kalau kita kurskan ke rupiah ya katakan 1 rialnya 4.200, itu sudah 2.940 miliar kaum muslimin. Satu waktu ya, bantuan dari Arab Saudi untuk rakyat Palestina. Belum lagi bantuan-bantuan yang lain ya. Dan secara tegas juga tadi disebutkan bahwa Arab Saudi tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan para penjajah Israel. Ya, kan jelas kaum muslimin. Ya. Kalau tadi disebutkan bahwa Arab Saudi hanya mengirim kain kafan, ya, sementara negara-negara lain itu mengirimkan senjata untuk saudara kita di Palestina. Ya, kita tidak bisa menyalahkan ketika negara Arab Saudi mengirimkan kain kafan ke Palestina. Kalaupun itu benar kaum muslimin, ya, tidak bisa menyalahkan. Ya, karena memang korban-korban yang berjatuhan di sana itu banyak. Dan mungkin mereka tidak ada persiapan kain kafan. Ya, bisa jadi. Dan sementara mereka membutuhkan kain kafan dengan jumlah yang banyak. Makanya Arab Saudi mengirimkan. Ya, supaya ya korban-korban di sana itu bisa dilakukan prosesi pemakaman sesuai dengan syariat Islam. Ya kan seperti itu kaum muslimin. Kalau kita mau melihat dari sisi positifnya, ya, bukan berarti Arab Saudi mengirimkan kain kafan itu bentuk apa istilahnya ya? Itu adalah bentuk ya katakanlah sumpah lah ya, mendoakan rakyat Palestina supaya mati semua ya. Ya bukan seperti itu ya. Ya karena memang rakyat Palestina membutuhkan bantuan dalam bentuk itu. Ya. Sementara kita tahu bantuan-bantuan dari Arab Saudi, ya kan bukan hanya itu. Ya, jumlahnya banyak. Kalau ternyata dari bantuan-bantuan Arab Saudi ada berupa kain kafan, ya kita melihat dari sisi positifnya. Dan kalau berbicara negara lain memberikan senjata kepada Palestina, ya, sementara Arab Saudi tidak memberikan senjata, ya. Nah, masalah itu wallahu a'lam bishawab kaum muslimin ya. Tapi yang jelas ada satu video ya di mana dijelaskan di sana bahwa senjata-senjata yang dimiliki oleh pihak Palestina ya, itu tidak sebanding dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi Israel. Ya. Artinya memang mereka diberikan senjata yang tidak mampu untuk melawan senjata-senjata yang dimiliki oleh orang-orang Israel. Ya. Dan memang bisa jadi itu disetting sedemikian rupa ya, sehingga rakyat Palestina memang benar-benar tidak bisa memberikan perlawanan terhadap penjajahan Israel ya. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Seberapa kelam sih yang dialami oleh saudara-saudara kita warga Palestina yang ada di Suriah. Saya ada di Kamp Yarmuk. Tempat ini dihancurkan oleh pasukan gabungan antara Bashar al-Assad dan Garda Revolusi Iran, dan tentu juga tak lupa Hizbullah. Yang cerita dengan saya tentu bukan dari media, saya ada di lokasinya langsung. Dan apa yang terjadi pada saat itu, kurang lebih sekitar pada awal munculnya revolusi, masyarakat Palestina sendiri merasakan kekejaman yang luar biasa dari Bashar al-Assad. Bashar pada saat itu menculik banyak orang, membunuh banyak orang, dan ketika muncul revolusi,
warga Palestina yang ada di Kam Yarmuk segera bergabung dengan para pejuang yang ada di sini yang hari ini menjadi pemerintah resmi Suriah. Lalu mereka bertempur dengan peralatan seadanya untuk mencari kemerdekaan dan mereka ingin menumbangkan presiden mereka. Tapi apa yang terjadi? Bashar al-Assad yang sedikit lagi tumbang pada saat itu ternyata malah mengundang kekuatan asing. Pertama, Garda Revolusi Iran, yang kedua, Hizbullah. Saat itu sebetulnya pertempuran masih imbang. Hizbullah dengan senjata-senjata besarnya, Iran juga dengan senjata-senjata besarnya masih bisa dihadapi. Akan tetapi muncul kekuatan keempat, yaitu Rusia, yang dengan senjata-senjata besarnya pada saat itu menghabisi kurang lebih sekitar, menurut masyarakat setempat, sebetulnya jutaan orang. Akan tetapi menurut data yang disepakati oleh dunia internasional, sekitar 500.000 orang. Dan di Kam Yarmuk ini sendiri, mungkin 50 sampai 70.000 orang yang syahid. Dibunuh oleh Bashar al-Assad, dibunuh oleh Hizbullah, dan dibunuh oleh Garda Revolusi Iran. Alangkah bijaknya kalau kita mungkin tidak lagi memperdebatkan soal Sunni dengan Syiah, kita harus menjaga negara kita dengan baik. Akan tetapi, teman-teman sekalian, dapatkah kita menyembunyikan ini semua? Jawabannya tergantung kepada teman-teman sekalian. Dan apa yang bisa kita lakukan hari ini? Oke, yang pertama, it is okay, benar bahwa Hizbullah membantu masyarakat di Palestina yang ada di Gaza. It is okay. Tapi bukan berarti kita bisa mengabaikan kejahatan perang yang mereka lakukan di tempat ini. Saya tidak pernah ingin membawa perdebatan antara Sunni dengan Syiah. Teman-teman yang Syiah sudah firm dengan konstruk keilmuannya masing-masing. Teman-teman Sunni sudah firm dengan konstruk keilmuannya masing-masing. Gak usah berdebat karena gak akan ketemu. Sudah sekitar 1.300 tahun perdebatan Sunni dengan Syiah terjadi, tapi tidak pernah menghasilkan satu keputusan yang jelas. Ya sudah, biarkan saja. Yang penting sekarang dalam konteks kemerdekaan masyarakat Suriah dan konteks bagaimana kita memandang Palestina, kita harus bijak. Saya memilih untuk memberitakan saja apa yang terjadi di Lebanon dengan netral saja, tanpa kemudian mengait-ngaitkan dengan apa yang terjadi di Suriah. Akan tetapi, saya tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin yang ada di Suriah. Lihat deh, bekas-bekas senjata ini bukan senjata biasa, teman-teman sekalian, ini senjata-senjata berat. Dan kalau teman-teman lihat di sebelah sana, kira-kira senjata macam apa yang bisa menyebabkan hampir satu jalan ini jebol semua. Dan senjata-senjata itu tidak pernah dikirimkan oleh Hizbullah, Iran, atau Suriah kepada masyarakat Palestina. Langsung dari Kam Yarmuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin, ya, senjata yang dimiliki oleh orang-orang Palestina untuk melakukan perlawanan terhadap genosida yang dilakukan oleh orang-orang Israel, ya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan senjata yang dimiliki oleh orang-orang Israel. Ya. Jadi ini semacam sandiwara lah kaum muslimin, ya, seolah-olah mereka membantu dengan senjata, akan tetapi senjata yang diberikan oleh mereka, ya, tidak akan mampu melawan senjata yang dimiliki oleh orang-orang yang menjajah Palestina. Dan liciknya mereka kemudian di-framing, ya, di-framing seolah-olah mereka sudah membantu rakyat Palestina, sementara Arab Saudi mereka framing dengan fitnah-fitnah yang keji. Ya, seolah-olah itu pro dengan Israel, pro dengan Amerika, ya, tidak peduli dengan rakyat Palestina dan sebagainya. Ya, bahkan ada satu video lama yang digunakan oleh mereka untuk memfitnah Arab Saudi, ya. Dan ini diungkapkan di channel Heri Pras kaum muslimin. Ini videonya. Itu ada statementnya. Ada video. Dia bilang dan saya akan membulatkannya dari 1 triliun. Dia bilang gitu. 1 triliun USD. Saya juga pura-pura di situ, teman-teman. Berarti kalau begitu, kerajaan Arab Saudi ingin menghancurkan Palestina. Kalau memberikan uang kepada Amerika, sedangkan Amerika membiayai Israel untuk menghancurkan Palestina. Bukan saya yang ngomong. Nah, kata saudara Hussein, bukan saya yang ngomong ya, tapi Mas Heri. Ya, saya ngomong seperti itu. Sama halnya itu secara tidak langsung ingin berikan fitnahan. Tetapi setelah itu, saya mendapatkan fakta, teman-teman. Seperti yang saya ungkapkan di awal, setelah saya bertemu dengan saudara Hussein, I found some interesting fact. Saya menemukan fakta baru. Bahwa apa dituduhkan itu kepada Arab Saudi mendanai Amerika, itu bukan mendanai, tapi berbelanja. Kerajaan Arab, Muhammad bin Salman, membeli beberapa senjata tempur, baik dari pesawat tempur dan lain sebagainya. Halo Bang Pras. Bang Pras, ini video dikirim dari Kuwait. Itu video lawas waktu Donald Trump jadi presiden pertama. Digoreng-goreng. Nah, dikira orang itu berita baru. Donald Trump sekarang, padahal Donald Trump yang lama, yang lawas. Soon, and that's for their protection. But if you look in terms of dollars
$3 billion, $533 million, $525 million. That's peanuts for you. Should have increased it. $880 million, $645 million, $6 billion. That's for frigates. 889 million, 63 million. That's for various artillery. Some of the things that we're now working on, thanks, and that have been ordered and will shortly be started in construction and delivered. THAAD system, $13 billion. Dan kejadian itu adalah tahun 2017, ada videonya. Jadi itu berita lama yang berusaha digoreng kemungkinan oleh Hamas untuk memberikan fitnahan-fitnahan keji kepada Arab Saudi. Nah kaum muslimin ya, jadi ini video lama yang kemudian mereka goreng-goreng, mereka manipulasi seolah-olah Arab Saudi ini mendanai Amerika. Padahal itu Arab Saudi belanja peralatan tempur ke Amerika. Ya. Tapi di framing seolah-olah Arab Saudi ini membantu Amerika, mendanai Amerika. Ini fitnah yang kejam kaum muslimin, fitnah yang kejam. Ya. Dan ini bisa jadi ini adalah cara-cara orang Syiah untuk memfitnah negeri Arab Saudi kaum muslimin. Ya. Karena kita tahu negeri Arab Saudi adalah negeri Sunni yang benar-benar menjadi musuh bebuyutan orang-orang Syiah kaum muslimin. Sementara fitnah-fitnah yang seperti ini digunakan juga oleh Hussein Gaza untuk memfitnah Arab Saudi. Ya. Makanya banyak orang yang kemudian berasumsi bahwa Hussein Gaza ini adalah orang-orang yang pro dengan Syiah. Apalagi memang beredar video-video dari Hussein Gaza yang dia menghadiri pemakaman tokoh Syiah kaum muslimin. Jadi sekarang saya lagi ada di proses pemakaman Sayyid Hassan Nasrallah di Lebanon. Ini vibe-nya mirip Gaza sih. Ini sekitar diperkirakan ya 3 juta orang hadir dalam proses ini. Nah kaum muslimin, yaitu Hussein Gaza menghadiri proses pemakaman Hussein Nasrallah, tokoh Syiah kaum muslimin. Ya. Bahkan Hussein Gaza itu menyebut Hasan Nasrallah itu sebagai Sayyid. Dan kita tahu ya, sebutan Sayyid, Habib itu ditujukan oleh orang-orang Syiah untuk orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Jadi berdasarkan video tersebut ya, maka banyak kaum muslimin yang berasumsi bahwa Hussein Gaza ini ya simpatisan Syiah. Meskipun Hussein Gaza itu beralasan bahwa kehadiran dia di pemakaman tokoh Syiah tersebut adalah ya atas undangan karena dirinya adalah seorang wartawan. Tapi ya sangat terlihat bahwa Hussein Gaza ini ya spesial bagi orang-orang Syiah ya. Terbukti Hussein Gaza sendiri yang diundang ya. Wartawan-wartawan dari media-media yang lain ya, semisal dari TV One, dari Metro TV ya, dari media-media yang ada di Indonesia sepertinya nggak ada yang hadir kaum muslimin ya. Artinya memang kehadiran Hussein Gaza di sana ya itu khusus, spesial. Jadi ya wajarlah kalau kemudian ada orang-orang yang berasumsi bahwa Hussein Gaza ini ya simpatisan Syiah Rafidhah yang menggenosida saudara-saudara muslim kita di Palestina. Ya, karena itu kerjaan Syiah ya, dan juga orang-orang Yahudi Israel kaum muslimin. Akan tetapi kemarin ya, Harry Pras mendatangi Hussein Gaza untuk melakukan klarifikasi, dan ternyata setelah perjumpaan Harry Pras dengan Hussein Gaza ya, Harry Pras menyatakan bahwa untuk saat ini ya, beliau meyakini bahwa Hussein Gaza itu bukan orang Syiah. Lalu dia menjelaskan juga beberapa hal yang dimana
Saya pribadi ketika bertemu dengan beliau banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Cuman dari beberapa poin, yang pertama beliau menjelaskan beberapa alasannya kenapa datang ke sana, dan ini juga menjadi klarifikasi saya bahwa setelah saya bertemu dengan beliau, melalui penjelasan beliau, saya pada saat ini meyakini dan bersaksi bahwa Husain Gaza bukan orang Syiah. Ya, untuk saat ini beliau bukan orang Syiah sejauh persaksian beliau. Nah, kaum muslimin ya, jadi sebenarnya wajar kalau orang-orang berasumsi bahwasanya Husain Gaza ini adalah orang Syiah, kaum muslimin ya, simpatisan Syiah. Ya, karena video-video yang beredar ya, di mana Husain Gaza ini hadir di pemakaman tokoh Syiah ya, bahkan Syiah Rafidhah ya. Kemudian fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh Husain Gaza terhadap Arab Saudi yang menunjukkan kebencian mereka terhadap Arab Saudi ya. Itu memang ya kental dengan ya, sifat-sifat orang Syiah, kaum muslimin ya. Akan tetapi dari penjelasan dari Heri Pras ini, kaum muslimin, beliau sudah bertemu dengan Husain Gaza, dan kemudian berdasarkan pertemuan tersebut, dialog tersebut, beliau menyatakan bahwa untuk saat ini beliau menyatakan bahwa Husain Gaza itu bukan orang Syiah ya. Akan tetapi kaum muslimin ya, kalau memang Husain Gaza ini bukan orang Syiah ya, maka nanti ke depan pasti akan terbukti. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang Husain Gaza ini adalah orang Syiah, orang pro terhadap Syiah, dan memang dia adalah simpatisan Syiah, maka nanti juga akan terbukti ya, biiznillah, insyaallah, kaum muslimin. Yang jelas ya, pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat itu pasti akan terjatuh juga ya. Sepandai-pandai orang menyimpan bangkai itu pasti akan tercium juga busuknya. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini, kaum muslimin, berkaitan dengan Husain Gaza ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.